pertama kali saya datang di Indonesia, saya pikir, wah, saya tidak harus keliling ke beda negara lain karena di sini ada semua. Paling penting saya masih mau keliling terus di Indonesia. Itu karena ada orang baik. Tadi kan mau jadi WNI ya dalam waktu dekat. Pertanyaannya sudah ada jodohnya belum? Udah punya pacar belum? Ini ada harapan di antara yang hadir ini. Saya merasa kekurangan kasih sayang, ya. Baik kekurangan kasih sayang ayah maupun ibu. Karena ibu harus berjuang mencari nafkah karena saya ikut sama ibu. Bisikers, Selamat datang di Bisik. bincang asik BIC, sharing informasi dan kebijakan. Buat teman-teman yang ingin bertanya ke Mangge Andi, ke Mangge Kris, nanti ada link Slido, silakan diisi. Nanti di akhir sesi ini, jadi kita akan ada 2 segmen, kita segera akan memasuki segmen kedua. Setelah segmen 2 ini kita akan jawab pertanyaan teman-teman. Tentunya Ini udah kita ada akan pilih pertanyaan 28. terbaik ya. Dan pasti akan ada hadiahnya nanti. Ini Oke. sekarang sudah ada 29 pertanyaan. 29 ya. Wah, ada 29 29 pertanyaan. ya. Banyak. Oke, di sesi 2 kita masuk sesi pertanyaan ya, berarti ya. Nah, teman-teman yang udah ngisi, kita akan coba pilih. Yang pertama untuk Mangge Kris dulu. Hal apa sih yang membuat Mangge Kris mengeksplor Indonesia dan apa yang membuat Anda nyaman tinggal di Indonesia? My inspiration for traveling Indonesia and if I feel safe, is that it? Nah, the reason. Nah, jadi dari saya umur 2-3 saya selalu keliling sama keluarga saya. Dan saya sudah keliling lebih dari 50 negara. Dulu saya kerja di Afrika, Spain, Amerika, Cyprus, dan Turki. Dan pertama kali saya datang di Indonesia, saya pikir, wah, saya tidak harus keliling ke beda negara lain karena di sini ada semua. Ada pantai, ada danau, ada gunung, ada pulau, dan banyak makanan enak sekali. Beda di Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, ada semua di sini. Tapi yang paling penting untuk saya itu gimana? Yang paling penting saya masih mau keliling terus di Indonesia. Itu karena ada orang baik. Wow, kita beri aplaus ya. Benar-benar kita semua adalah teman baik sebetulnya. Nah, seperti kalau saya mau keliling dari Kendari ke Luwu pakai motor, mungkin saya stop, saya mau istirahat, pasti ada orang tanya saya, oh ada yang saya bisa bantu, ada kendala dengan motor, sudah makan, mau minum, selalu seperti itu. Orang Indonesia selalu sopan, selalu mau bantu, ya juga karena mungkin ada orang bule juga mungkin boleh ambil foto sama dia ya. Tapi ya selalu sopan, selalu mau bantu. Itu yang paling penting. Jika ada pertanyaan buat Mangge Andi. Iya. Enggak, saya lihat ada pertanyaan yang mereka tunggu-tunggu Oke. atau jawaban yang mereka tunggu dari Mangke Kris. Tadi kan mau jadi WNI ya dalam waktu dekat. Pertanyaannya sudah ada jodohnya belum? Udah punya pacar belum? Ini ada harapan di antara yang hadir ini. Ada pacar, sudah ada pacar. Di mana? Di mana? Di Jakarta. Kapan putusnya? Anak Jaksel, orang Jaksel. Orang Jaksel. Udah nggak apa-apa Ini tanya ada ke Mas pertanyaan Kris. untuk Mangge Andi. Oke. Nah, dari semua pertanyaan ini saya setelah baca ini saya juga penasaran. Oh. Setelah 18 tahun menjadi seorang inspirator, ini pertanyaannya, apakah masih ada hal atau sesuatu yang belum tercapai sejauh ini? Yang belum tercapai itu pengen punya istri 2 tapi nggak ada keberanian. Waduh.
Enggak. Saya ini membongkar rahasia. ya adik-adikku, ini nasihat juga nasihat Jangan perkawinan. membongkar rahasia untuk bapak-bapak yang lain. Saya ini korban broken home. Artinya waktu kecil orang tua berpisah. Saya merasa kekurangan kasih sayang, ya. Baik kekurangan kasih sayang ayah maupun ibu, karena ibu harus berjuang mencari nafkah karena saya ikut sama ibu. Karena itu berkali-kali saya ingatkan, satu hari nanti ketika kalian menikah, jangan sekali-sekali berpikir untuk bercerai. Saya lihat banyak sekali orang-orang dewasa yang atas nama cinta kemudian bersatu dalam mahligai rumah tangga. Lahirlah anak buah hati cinta mereka, tapi ketika mereka berpisah, mereka tidak mempertimbangkan perasaan anaknya. Anak ini bukan terbuat dari batu, anak ini punya perasaan, punya jiwa yang harus dipertimbangkan ketika dua orang yang dulu bersatu karena cinta. Ini kok jadi pelajaran cinta ya? Demikianlah nasihat perkawinan. Nasihat perkawinan ini. Tapi benar teman-teman ya, Luar biasa. aku beberapa kali diundang dalam diskusi mengenai fatherless, anak-anak yang kehilangan kasih sayang ayah. Karena waktu umur 1 tahun aku udah ditinggalkan oleh ayah, aku ikut ibuku ya, 5 bersaudara, 2 dibawa kakakku dibawa ayah, terus kemudian 3 ikut ibu. Aku anak bungsu dari 5 bersaudara. Nah di situ aku merasa nggak boleh terjadi pada anak-anak di Indonesia. Saya nggak tahu di antara kita ini, di antara teman-teman ada yang orang tuanya berpisah. Banyak anak-anak korban broken home yang kemudian terjebak narkoba, seks bebas, kriminal. Aku beruntung karena aku waktu kecil sudah pindah ke Papua ya di usia remaja. Di sana lebih sehat daripada di Surabaya dan Malang tempatku tinggal dulu. Aku bilang hanya karena Tuhan aja aku bisa selamat seperti sekarang. Tapi berapa banyak anak-anak korban broken home, perceraian dari keluarga yang kemudian menjadi korban, tenggelam, tidak bisa hidup dengan layak, hidup dengan benar. Jadi nanti kalau kalian menikah, ya, apakah itu dengan mas Kris atau bukan, nggak penting. Tapi jangan berpikir untuk bercerai untuk hal-hal yang sepele. Karena apa? Kita lihat di media sosial, artis-artis, begitu gampangnya mereka bercerai, begitu gampangnya mereka berganti-ganti pasangan. Dan itu bukan kemudian jadi patron yang bisa kita ikuti atau boleh kita ikuti. Karena ini nanti akan banyak anak-anak yang lahir korban broken home. Karena itu pikirkan, pertimbangkan matang ketika kalian memilih jodoh, pertimbangkan dengan matang, dengan sangat ketika kalian memilih untuk berpisah. Karena kalian sering tidak, bukan kalian, maksudnya banyak orang yang sering tidak memikirkan anak-anaknya. Jadi itu sih yang aku bisa sampaikan ke sini. 18 tahun aku mencoba ya berbuat yang terbaik dalam hidupku. Karena aku selalu menganggap bahwa hidup itu satu kali, karena itu hidupku harus berarti, bermakna. Karena aku pernah menderita, aku pernah miskin, pernah susah, aku tidak ingin ada anak-anak Indonesia merasakan apa yang aku pernah rasakan. Karena itu di balik Kick Andy teman-temanku, mungkin kalian bilang, oh Kick Andy inspiratif, menginspirasi. Tapi di balik itu kami punya kegiatan bagi-bagi kaki palsu, bagi-bagi buku, bagi-bagi kacamata untuk anak-anak miskin, bagi-bagi operasi katarak. Aku ini ketua Komite Mata Nasional ya. Operasi bibir sumbing, kemudian bagi-bagi sepatu sekolah untuk anak-anak miskin di berbagai daerah. Aku sekarang komisaris Bali United, kita bagi-bagi bola dalam rangka 1 juta bola untuk anak Indonesia, untuk anak-anak miskin di kampung-kampung, di desa-desa. Karena aku bilang anak-anak ini harus diselamatkan. Jadi kalau kalian nanti hidup lebih baik dari teman-temanmu atau dari anak-anak yang lain, berpikirlah bahwa kalian harus berbagi agar tidak lagi ada anak-anak miskin yang menderita dan tidak punya akses untuk mendapatkan pertolongan. Makanya aku kemudian membuat benihbaik.com. Seperti yang Chris bilang atau cerita, ada kitabisa.com. Itu adik-adikku ya, Timi, Fikra. Nah, aku membuat benihbaik.com ya, sering dibantu juga oleh Bank Indonesia. Kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk beasiswa, bangun sekolah, bantu anak-anak miskin yang kena tumor untuk operasi, bantu tadi katarak, kaki palsu. Kemudian kami juga memperbaiki sarana prasarana pendidikan.
kami sekarang lagi emisi karbon, tanam pohon di mana-mana, mangrove di mana-mana, dan membantu UMKM, terutama yang ultra, mikro, dan kecil. Jadi itu yang membuat aku merasa kalau aku berhenti, ya sebenarnya kalau mau egois ini teman-teman, aku merasa Tuhan udah kasih aku berlebih. Saya bilang terima kasih Tuhan, cukup, enough is enough. Jadi saya mau pensiun. Jadi 4 tahun yang lalu saya udah bilang sama istri juga, sama anak-anak, that's it. Saya mau tinggal di desa, mau pensiun, mau mengurus diri saya sendiri. Saya punya mimpi menikmati hidup, dengar musik, melukis, nggak difoto kemana-mana. Jadi nanti jangan minta foto sama saya, sama Chris saja. Itu sudah waktunya saya berhenti. Tapi banyak teman-teman bilang egois sekali Andinoya. Kalau kamu berhenti, bagaimana orang-orang yang selama ini kamu tolong? Jadi Kick Andy dan Benih Baik itu saya sebut sebagai jembatan kebaikan, mempertemukan saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dengan orang-orang yang punya hati untuk berbagi. Nah kalau jembatan ini saya bakar, lalu bagaimana dengan teman-teman kita yang mau saling menolong? Jadi saya di satu sisi merasa terjebak juga bahwa saya tidak boleh pensiun sampai kemudian entah kapan itu, karena ada program kemanusiaan di belakang layar yang saya jalankan selama ini. Saya sama istri juga kami punya namanya Yayasan Rama-Rama. Kami punya PAUD untuk orang-orang miskin, ya. Kami udah 15 tahun. Kami juga punya banyak kegiatan sosial. Kami sisihkan sebagian pendapatan kami untuk kegiatan sosial dan itu membuat kita bahagia, teman-teman. Mau berapa banyak uang yang kita simpan, kita cari, tapi kemudian kita melupakan esensi dari hidup itu. Yaitu ketika kita menjadi manusia, kita menjalankan apa yang membuat kita bahagia, yaitu melihat orang-orang lain bisa berbahagia. Saya nonton Chris, ya videonya Chris yang tentang jembatan itu. Lepas tadi ada kontroversi dikit ya. Tapi poinnya adalah banyak orang baik di sekitar kita. Ketika Chris bilang aku mau bantu untuk membuat jembatan, dalam 1 hari aja 75 juta terkumpul. Sesudah itu orang masih menyumbang lagi, dibantu oleh Kita Bisa misalnya. Sampai 200 juta lagi ya. Nah itu artinya apa? Banyak orang baik di sekitar kita. Dan kalau kita tidak berbuat baik dalam hidup kita, gak ada gunanya kita hidup. Hidup itu hanya 1 kali, karena itu harus berarti. Wow. Oke, pertanyaan berikutnya, ayo pertanyaan berikutnya. Mbak. Nah, ini pertanyaan untuk Mangge Andi dulu ya. Ya. Mangge Andi boleh nggak diberikan tips nih buat teman-teman khususnya kaum milenial yang lagi merasakan quarter life crisis, terkhusus masalah finansial. Ya teman-teman ya, kita nggak bisa ingkari uang itu penting. Ada masa di mana kita merasa kok Tuhan tidak adil. Kenapa ada teman kita, ini kalau kita bicara fisik dulu, ada yang cantik, ada yang ganteng, aku kok tidak. Ada yang putih, ada yang ini, aku kok hitam, misalnya kalau hitam dan putih. Padahal masing-masing Tuhan menciptakan makhluknya itu istimewa. Jadi jangan merasa bahwa, wah aku rambutnya kok keriting, dia lurus. Enggak ada soal itu. Kita aja yang kemudian mendefinisikan kecantikan itu seperti ini, ketampanan dan seterusnya. Kemudian kita melihat ya orang atau teman-teman, kenapa dia bisa beli motor, aku tidak bisa dan seterusnya. Begini teman-teman, kalau kita selalu berpikir tentang orang lain, kita sering lupa untuk mengembangkan diri kita, berpikir positif tentang diri kita. Krisis itu relatif, kalau kita lihat ke bawah, mungkin hari itu ada orang yang nggak bisa makan sama sekali, sementara kita masih bisa makan di rumah. Kemudian kita menganggap diri kita sedang dalam keadaan krisis keuangan. Ya, tapi ada juga orang-orang yang merasa, aduh aku membayar uang sekolah, uang kuliah itu berat, orang tua aku tidak punya kemampuan. Sering-seringlah nonton video-video yang menginspirasi. Video-video tentang orang-orang sukses yang berjuang dari bawah. Kehidupannya yang berat dan seterusnya. Itu membuat kita bilang, oh kalau dia bisa, kita juga bisa. Tapi kita sering melihat ke anak-anak muda yang dalam usia 27 tahun kemudian jadi miliarder. Kemudian kita merasa kecil sekali, berarti aku ini nggak akan bisa seperti itu. Jadi tadi ukuran sukses itu relatif, tapi kalau kebahagiaan itu penting. Jadi apa yang membuat hidup kita bahagia, kita jalani itu. Semakin banyak tantangan dalam hidup kita,
semakin kita nanti jadi orang besar. Karena tidak ada pelaut ulung yang lahir dari laut yang tenang. Kalau semakin banyak kita menghadapi kesulitan dalam hidup. Dulu teman-teman, saya pernah marah pada Tuhan. Saya bilang Tuhan tidak adil. Saya dari kecil lahir orang tua saya miskin. Kemudian saya ini orang sastra tapi terpaksa masuk teknik karena orang tua tidak mampu. Saya bilang Tuhan gak adil. Begitu saya punya pekerjaan sebagai reporter pertama kali, gaji saya pas-pasan. Saya masih ingat saya menikah dengan gaji 375.000. Istri saya gajinya udah lebih besar, 500.000. Kami punya 3 anak. Itu sebenarnya nggak terlalu cukup untuk menyekolahkan anak-anak pada sekolah yang baik. Tapi apa yang terjadi? Kakak saya 2 perempuan itu meninggal karena kanker, karena kanker. Yang satu punya 3 anak, yang satu punya 5 anak. 8 anak itu otomatis menjadi tanggungan saya karena satu suaminya meninggal, satu suaminya pergi meninggalkan anak-anaknya. Dan saya tampung, bayangin dengan gaji segitu saya menampung 11 anak. Anak saya 3, 8 anak yang harus saya hidupi. Akhirnya saya minta maaf pada istri saya, karena itu kan saudara-saudara saya dari pihak saya. Saya bilang saya minta maaf pada istri, kenapa? Kami tidak bisa menyekolahkan anak saya pada sekolah yang layak. Sekolah kami itu sekolah yang maaf, itu level bawah. Kenapa? Karena saya harus berbagi, kami harus berbagi dengan 8 anak lainnya. Di situ saya marah pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa harus saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan tidak kasih kesempatan dalam usia saya yang sudah harusnya hidup lebih layak, Tuhan kasih beban lagi. Tapi teman-teman, hari ini kalau ditanya, apakah saya marah pada Tuhan? Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah menggembleng saya dari kecil. Untuk saya bisa pada posisi ini, bisa berempati pada orang-orang susah. Bisa berusaha agar tidak banyak orang susah seperti saya dulu. Jadi banyak sekali pekerjaan yang saya lakukan yang sebenarnya sifatnya pekerjaan sosial. Jadi saya dan istri ini di Banyumas banyak sekali, tanya Pak Roni, melakukan banyak kegiatan sosial. Karena itu pertama memang visi hidup saya selalu bilang tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Jangan berpikir bahwa nanti dulu kalau aku udah punya uang, punya gaji baru aku berbagi. Tunggu dulu, aku kan masih mahasiswa, masih banyak kebutuhan, aku nggak bisa berbagi. Tunggu dulu, aku belum punya mobil. Tunggu dulu, tunggu. Emangnya kita tahu berapa lama hidup kita? Ini bisa besok, lusa kita nggak ada. Kemudian malaikat tanya, apa yang kamu lakukan dalam hidupmu? Saya waktu itu punya rencana begini malaikat. Tapi malaikat terlalu cepat manggil saya ini. Nggak ada alasan itu teman-teman. Lakukan kebaikan setiap hari sekecil apapun juga. Jadi jadilah kalian cahaya-cahaya kecil dalam kehidupan masyarakat. Seberapapun kemampuan kalian. Dengan visi itu, hidup kita tidak akan sia-sia. Kita tidak akan merasa secara finansial kita kekurangan atau ada krisis sehingga membuat hidup kita semakin tertekan, semakin rumit. Tapi kalau kita berpikir selalu positif, udah pasti ada jalan. Teman-teman jangan takut miskin juga. Saya dulu sama istri dengan gaji yang sedikit, kita mulai berbagi dengan orang lain. Sempat kami diskusi, lah buat kita aja sebenarnya belum cukup. Kok kita sudah berbagi? Tapi tadi ketika satu pintu tertutup, pintu-pintu lain terbuka. Dan di dalam agama ya, di dalam agama apapun juga diajarkan itu. Kalau kita punya iman yang kuat, kita tahu semakin banyak kita berbagi, Tuhan akan memberikan kita berlipat-lipat dari apa yang kita berikan. Percaya itu karena saya sudah mengalaminya. Nah ini biar semakin seru, kita mau tetap nanya lagi ke dua tamu kita. Jadi tadi Mangge Andi udah menjelaskan gitu ya tentang, kalau kita sebutnya Mangge Andi itu senang bisa berbagi gitu ya. Nah di sini kita ngomong tentang berbagi. Tadi kita ngomong juga tentang teman-teman yang FOMO, tentang yang worry dengan masa depan, seperti itu. Nah kira-kira nih ada cerita bahwa kita harus bangun 3 kecerdasan nih, Mangge Andi dan Chris. Ada 3 smart gitu ya. Ada kecerdasan akademis yang sekarang teman-teman belajar. Ada street smart atau kecerdasan pengalaman. Dan ada spiritual smart gitu ya. Nah bisa nggak kasih masukan buat kita dalam prakteknya itu seperti apa sih ketiga cerdasan ini? Mungkin bisa dari pengalaman selama ini berjalan, kira-kira kombinasi antara tadi ya akademis, pengalaman dan nggak kurang lagi spiritual.
Mungkin ada yang bisa di-sharing. Saya masih belajar bahasa Indonesia, jadi bisa translate Pak? Okay, so Oke, So, jadi okay, dibantu translate. we think that we need to develop three smart, like street smart, academic smart, and spiritual smart. So based on your experience in terms of the implementation, you have some story that maybe you can share to them. Thank you. For combining those three smart. Aku duluan kalau gitu supaya nanti Chris bisa, oh itu maksudnya. Begini teman-teman ya, yang menyedihkan sebenarnya sekarang ini di perguruan tinggi, jadi ini kritik juga buat para dosen ya. Penekanan pada kecerdasan intelektual. Ukuran lulus dan tidak lulus itu dari nilai pelajaran yang diujikan. Menurut saya itu penting, tetapi itu bukan yang terpenting. Karena saya punya pengalaman dan ini kebetulan saya jelaskan di kampus waktu beberapa waktu yang lalu, saya lupa di kampusnya mana. Sekarang kan Ki Candy goes to campus ya. Ada yang bertanya soal kalau saya merekrut karyawan yang seperti apa yang saya pilih. Nah dulu saya juga mengalami hal yang sama. Jadi waktu Metro TV pertama kali berdiri, saya pemimpin redaksinya, jadi saya menyeleksi calon karyawan. Saya pisahkan nih universitas yang ya keren-keren lah gitu, yang punya nama besar. Kemudian yang kedua namanya cukup besar. Yang ketiga nyaris tidak terdengar. Oke? Universitasnya dulu saya pisahkan. Kemudian saya pisahkan lagi IPK-nya. Sudah saya pisahkan, terkumpullah itu. Saya panggil satu-satu yang universitas hebat-hebat ini. Waktu saya wawancara, saya bilang ini nggak nyambung gitu loh. IPK-nya tinggi, universitasnya bagus. Saya bilang enggak, saya mencoba mengais yang kedua. Terakhir saya mendapatkan banyak mutiara di yang ketiga. Begitu berhadapan, saya bilang gila, anak-anak pinter. Jadi sebenarnya nama besar universitas itu penting, tapi tidak menentukan. Jadi dari sini saya bisa membagikan bahwa akhirnya individu-individu itu yang menentukan. Dimanapun kalian belajar, asal kalian punya mimpi yang besar dan ingin mengejar mimpi itu, sekarang ini peluangnya lebih besar. Kenapa? Saya ini termasuk keliling kalau tinggal di Banyumas itu saya digilir. Dari universitas ini, fakultas ini, jurusan. Hampir setiap hari saya keliling, bahkan sama dosen-dosennya. Saya menemukan bahwa banyak dosen yang tidak mengembangkan dirinya. Banyak kendalanya. Pertama kemalasan. Kedua memang karena kekurangan biaya hidup, terpaksa ngojek kiri, ngojek kanan, ngobek. Ya kok ngojek. Ada guru yang ngojek juga. Nah, jualan online atau bikin warung di rumah harus kalau perempuan bantu suami dan seterusnya. Kemudian kuota ya, kuota apa ini? Kuota internet. Hanya mau di kampus yang gratis, kalau di rumah dia bilang sayang dan seterusnya ya. Sehingga mahasiswa itu lebih pintar. Mahasiswa itu dengan segala cara dia bisa mencari referensi di luar sana. Jadi kemudian kalau dosen masih tetap dengan cara lama bahwa kamu harus nurut saya, dengar saya dan seterusnya, itu udah gak laku lagi. Tapi banyak mahasiswa yang menggunakan kuotanya dan menggunakan gadgetnya untuk hiburan aja. Padahal di sini tantangan terbesar kalian, bagaimana mencari ilmu di luar kampus. Ya, nah kemudian itu kecerdasan intelektual. Dari banyak pengalaman saya lihat orang-orang yang pintar-pintar di kampus tapi tidak punya kecerdasan emosional, ya dia jadi bawahan dari anak-anak yang tidak terlalu pintar tapi kecerdasan emosionalnya, hubungan kemanusiaannya, hubungan membuka jalan, ya, membuka akses, gampang bergaul, itu jauh lebih penting. Jadi ketika kalian pintar tapi terkungkung oleh satu keadaan di mana kalian tidak bergaul, ya, tidak bertemu orang, tidak mau belajar ini, tidak ini. Saya ini tadi saya bilang, karena jurnalis kebetulan,
itu saya bergaul dengan siapa aja. Seniman saya dekat, ya, olahragawan saya dekat, teman-teman akademisi saya dekat, ASN saya dekat, dan seterusnya. Karena saya membuka cakrawala kita. Nah ini kemampuan itu atau smart emosional tadi itu tinggi. Dan terakhir tadi kalau kita bicara religi, teman-teman percayalah agama kita yang mengajarkan kebaikan ini adalah koridor yang harus membentengi kita untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita teguh pada iman kita dengan agama kita masing-masing, jangan merasa kecil hati ketika teman kita dengan korupsi, mencuri orang kaya raya itu. Belum tentu mereka bahagia. Kita tetap pada jalur kebenaran. Sesuai dengan iman kita. Kita jalani kehidupan, kita jujur. Saya ini jadi wartawan gak pernah terima amplop. Saya jadi wartawan gak pernah meres orang. Saya jadi wartawan tidak pernah memanfaatkan posisi saya untuk mencari keuntungan pribadi. Oh, kita beri aplaus ya. Spirit semangat. Karena saya percaya apa yang menyimpang dari agama yang kita yakini hasilnya akan buruk. Nah, faktanya saya nggak miskin. Tuhan memberikan saya rezeki luar biasa yang saya tidak pernah bayangkan bahwa saya bisa seperti sekarang ini. Dulu saya tinggal di yang namanya rumah itu cuma 4 kali 4 meter. Lantainya tanah, dindingnya tripleks, atapnya seng panas luar biasa di Jayapura. Kalau saya bisa hidup seperti sekarang, saya percaya karena saya tidak pernah jahat sama orang, tidak pernah melakukan penyimpangan dari agama yang saya yakini, dan selalu berbuat baik, itu pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Jadi 3 kecerdasan itu bisa kita satukan dalam hidup kita, bisa kita jadikan pegangan, prinsip hidup, tanpa harus kemudian salah satu diantaranya yang kemudian kita tonjolkan. Apalagi kalau itu kecerdasan intelektual, belum jaminan bahwa hidup kita akan bahagia. Kira-kira begitu, Chris. Iya. Aplaus dulu. Kita aplaus dulu ya. Tapi Mudah-mudahan begini, dengan saya kasih catatan untuk Chris ya teman-teman ya. Menurut saya begini, pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari video-videonya Mangke Chris. Kalau orang asing aja bisa mencintai bangsa kita, masa kita nggak bisa lebih mencintai bangsa kita? Kalau orang asing aja bangga pada Indonesia, kenapa kita tidak? Jadi lihat ukuran yang dipakai oleh orang-orang yang datang ke sini. Di KKND itu saya mengangkat banyak cerita tentang orang-orang asing, orang-orang bule yang begitu mencintai Indonesia dan dia melakukan banyak hal positif di Indonesia. Saya bilang harusnya kita bisa lebih. Jadi begitu melihat Mangke Chris melakukan apa yang dilakukan, harusnya kita berkaca, oh kalau orang asing bisa, kita harusnya lebih lagi karena kita sendiri adalah bangsa Indonesia. Ya. luar biasa ya. Luar biasa. Bisikers. Bisik. Bincang asik. BIC, sharing informasi dan kebijakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.